dan peluang. Oke, salah tulis user experience. Ada 3 baris di sini yang baru saya buat, jadi saya mau bikin yang nggak terlalu detail aja dulu. Yang pertama adalah mana tadi ya? Ceritanya Nina ini kan dia suka ada buku penulis yang dia sukai ya, ada penulis yang dia favoritkan dan serinya itu dia selalu tunggu-tunggu. Nah, bagaimana perjalanan si Nina ini dalam melakukan koleksi buku gitu ya, dalam mengalami sebuah permasalahan ketika dia mengoleksi banyak buku gitu. Pertama adalah yang pasti di awal ya, sebelum dia membeli sebuah buku, dia melihat informasi tentang buku ya. Sorry. Nah, pertama dia melihat informasi di buku, ditulis aja. Jadi nggak usah takut salah ya, ditulis dulu. Nanti kan kalau salah bisa dihapus. Melihat info buku. Melihat ini bisa dalam artian online maupun offline. Online bisa di sosmednya, di webnya, atau muncul iklannya gitu ya. Atau bisa juga di offline-nya, atau ketika dia jalan-jalan di sebuah toko buku. Pas azan ternyata. Setelah melihat, dia lalu tertarik membeli. Kemudian dia order atau beli ya. Order kalau online, beli berarti secara langsung. Setelah itu dia membaca bukunya. Jadi bukunya udah sampai, dia baca. Kemudian selesai membaca. Ini saya butuh satu lagi. Kita tambahkan lagi satu kolom. Satu kolom right. Selesai membaca, dia menyimpan atau meletakkannya atau buku di raknya. Nah, sekarang ini adalah sudah ada ya perjalanan dari Nina tadi dalam hal mengoleksi buku dari awal melihat, membeli, membaca sampai menyimpan. Lalu kita tuliskan di sini apa saja pengalaman ya, user experience dari Nina ketika dia melakukan yang di action tadi. Nah, yang pertama dia melihat info bukunya. Ada nggak permasalahan atau hal yang tidak menyenangkan yang dialami gitu ya ketika melihat informasi tentang buku? Apa kira-kira? Infonya kurang lengkap mungkin. Apa? Infonya kurang lengkap. Kurang lengkap ya. Kurang lengkap. Misalnya. Terus misalnya dia tuh suka terhadap satu buku dan menunggu-nunggu ya seriesnya launching misalnya ya. Nah, mungkin saja dia ingin melihat informasinya dengan cepat, tapi dia sering lupa gitu ya. Lupa atau sering kelewatan ya. Sering kelewat info tentang sukai misalnya. Sering terlewatkan, telat tahu misalnya, atau sering lupa tanggal launch, tanggal rilis ya.
Nah, ini contoh hal-hal tidak menyenangkan yang dialami ya. Tapi teman-teman jangan lupa data ini yang kita tulis di sini itu harus didapatkan dari tahapan user interview sebelumnya gitu. Jadi ini tidak berdasarkan asumsi kita sendiri gitu ya. Ini kan saya cuma nyontohin aja, makanya kita mikir gitu, mikir sendiri. Tapi sebenarnya aslinya adalah ini didapatkan dari permasalahan yang dialami oleh orang ya, oleh user yang kita wawancarai atau yang kita interview, atau pada saat kita melihat secara langsung observasi ke tempat si orangnya itu gitu. Jadi ketika kita melihat, oh ternyata mereka ada masalah di sini, bingung tentang ini, nah itu yang kita catat. Oke, yang kedua, ketika tertarik mau membeli buku ya, ada nggak pengalaman negatif? Oh ternyata ada, misalnya udah kepengen beli nih, ternyata pada saat itu sedang tidak punya uang. Nah, misalnya. Jadi udah lihat buku yang disuka, oh kok ternyata uangnya nggak cukup, atau ternyata belum ada gitu ya, belum gajian gitu. Terus pada saat order atau saat beli, permasalahannya misalnya di pengiriman ya, terlambat, terus misalnya ada part yang rusak ya, pengiriman. Jadi misalnya ketika pemesanan ini ada yang terlambat atau ada bagian yang rusak gitu. Kemudian pada saat membaca buku, nah, permasalahannya yang dialami mungkin saat membaca harus berhenti dulu, misalnya harus terjeda dulu. Dia lagi asik baca, kok ada orang datang, misalnya ada apa, ada kerjaan dan sebagainya. Jadi harus di pause dulu. Kemudian lupa halaman terakhir misalnya. Jadi harus nyari-nyari lagi ya. Apalagi misalnya novelnya tebal gitu kan. Harus nyari dulu. Kemudian selesai membaca kira-kira apa permasalahannya? Saya membaca, dia naruh di rak ya. Gatel pengen nge-review. Kenapa? Dijual balik. Gatel pengen nge-review bukunya, Bu. Oh Bu. iya, ketika dia selesai membaca ada rasa keinginan langsung mereview ya. Ada lagi tadi? Gimana tadi? Langsung dijual, Bu. Oh, kok langsung dijual? Ingin langsung menjual gitu ya. Oke, nggak apa-apa. Nah, apalagi kira-kira? Oke, lanjut. Misalnya nih dia udah selesai baca, dia tata bukunya di rak koleksi. Nah, ternyata permasalahannya adalah misalnya rak buku penuh ya. Kemudian tidak tahu penyusunan ya buku yang tepat. Jadi dia asal naruh misalnya hanya berdasarkan warna aja misalnya. Nggak tahu cara penataan buku yang baik itu gimana biar cepat nyarinya misalnya gitu. Terus misalnya dia udah baca terus pengen nyari lagi tuh. Nah, karena lupa lokasinya jadi susah. Nah, ini tadi pengalaman yang dialami oleh Nina ya dalam hal koleksi buku, baik itu pengalaman negatif maupun positif sini, tapi kebanyakannya negatif ya. Positifnya paling ini ya, dia ada rasa ingin langsung review, ada rasa pengen langsung jual aja deh gitu kan. Ternyata kurang menarik, atau biar raknya nggak penuh dia langsung pengen jual misalnya.
Oke, nah kita masuk ke bagian peluang. Jadi peluang itu adalah apa yang bisa kita berikan ya, agar hal ini tidak terjadi. Gitu. Misalnya tentang informasi tadi ya, informasi yang kurang lengkap. Berarti peluangnya adalah adanya info detail ya, tentang info detail dan review. Nah, biasanya kan orang ada ini ya, kalau pengennya membeli buku itu baca reviewnya dulu misalnya, atau resensi bukunya gitu ya. Kemudian terkait dengan sering terlewat info misalnya, nah berarti bisa dikasih fitur turn on notif gitu loh, apa sih namanya? Reminder, notifikasi apa? Apa? Reminder, Bu. Oh ya, boleh reminder. Fitur misalnya turn on notif. Tentang penulis ya, penerbit. Nah, reminder atau pengingat tadi untuk yang ini nih, dia sering lupa tanggal rilis. Jadi ketika misalnya ada pengumuman rilis buku yang dia following, misalnya penulis atau itu reminder ya, pengingat hari peluncuran. Karena biasanya ketika buku itu udah di launching, itu kan ada order ya, open order kan akhirnya, atau bisa ikut pre-order dulu. Jadi nanti orang yang dapat pertama kali itu biasanya ada kelebihan tersendiri. Misalnya seperti tanda tangan penulisnya gitu ya, atau ada bonus-bonus apa gitu. Misalnya gitu. Soalnya saya sering juga, pernah ya, bukan sering sih, pernah ikut PO buku gitu. Jadi yang ikut PO itu dapat tanda tangan serta kayak quotes atau ucapan gitu dari penulisnya. Untuk biasanya kayak 100 pemesan pertama. Makanya orang yang udah love banget, udah addict banget dengan buku tersebut, dengan penulis itu, dia akan melakukan segala cara ya agar bisa dapet tuh yang pertama gitu. Nah, berikutnya adalah pada saat sedang tidak punya uang. Nih, bisa menambahkan apa kira-kira? Nabung Bu, mungkin? Bisa apa? Nabung? Kayak wishlist atau Wishlist plug gitu gitu. atau gimana? Wishlist ya. Wishlist atau favorit. Jadi ditandai dulu nih. Terus misalnya fitur pengingat 1 bulan lagi ya, atau sesuai tanggal gajian gitu. Jadi kita set tanggal gajiannya kapan, terus diingetin. Jadi File letter termasuk nggak, Bu? bisa Barangnya kita kasih file letter ya. Jadi terhubung dengan e-money. Berikutnya adalah order. Pada saat order pengiriman terlambat, ada part yang rusak. Nah, berarti bisa dikasih alternatif. Alternatif pembelian e-book ya dalam aplikasi. Jadi tidak hanya di aplikasi tersebut bisa pesan buku secara fisik ya, tapi juga ada alternatifnya yaitu e-booknya tadi. Jadi untuk menghindari hal-hal seperti ini. Karena kalau e-book kan bisa langsung dikirim, nggak ada keterlambatan pengiriman gitu ya. Oke, next-nya adalah saat membaca harus terjeda atau lupa halaman terakhir. Nah, kira-kira apa nih? Bisa Bookmark Bu. membuat kalau buku fisik secara digital ya.
Jadi kita bisa bikin kataloging buku, jadi daftar koleksi buku yang kita punya secara fisik, di data, di aplikasi, dan kalau kita lagi baca itu kayak ada statusnya gitu ya. Jadi ada status on reading. Nah, terus nanti ada kita bisa input halaman terakhir berapa di aplikasinya itu. Gitu. Jadi kalau lupa bisa lihat di situ. Gitu. Jadi kalau udah selesai nanti kita klik finish seperti itu. Kemudian ada lagi nggak ya? Kalau bukunya e-book ya, jika buku berupa e-book, ketika dibuka langsung berarti menuju halaman terakhir. Dibuka gitu. Terus ini jadi nggak ada lagi masalah lupa halaman terakhir ya. Terus selesai, keinginan langsung mereview atau bahkan menjual. Berarti apa nih kira-kira fiturnya? Bisa posting review buku ya. Jadi kita bisa membagikan. Terus jual, nah jual juga bisa ya. Bisa menjual buku yang sudah dibaca, selesai dibaca ya. Jadi biasanya juga ada ya orang yang dia suka habis baca jual atau dipinjemin ke orang gitu. Karena memang sayang aja rasanya kalau hanya di rak gitu ya, tidak digunakan lagi. Jadi merasa lebih fungsional kalau dijual lagi atau dipinjemin ke orang. Itu ada juga yang kayak gitu. Tapi ada juga sebagian orang yang lebih suka disimpan aja gitu. Karena buat koleksi nanti sewaktu-waktu dia pengen buka lagi, pengen baca lagi. Itu ada juga yang kayak gitu. Jadi bermacam-macam orang. Nah, atau bisa juga ya, bisa menjual, terus bisa menawarkan barter ya, atau tukeran. Pernah dengar nggak yang ini? Jadi saya pernah dengar ada satu aplikasi khusus untuk barter buku, tukeran buku gitu. Jadi buku yang udah pernah dibaca, kita posting, kita nawarinnya ada yang mau minjem nggak gitu ya. Nah, tapi dengan syarat kita juga harus pinjem buku dari orang itu, jadi kayak barteran gitu, tukeran. Nanti dikirim bukunya. Nah, itu ada juga yang seperti itu. Jadi nggak usah beli lagi. Nah, dari aplikasi ini juga bisa menawarkan fitur tersebut. Terakhir, rak penuh, tidak tahu susunan yang tepat, susah nyari buku fisik. Nah, ini tadi ya. Ada fitur untuk kataloging ya. Secara digital. Jadi tinggal misalnya mengisi template ya. Jadi di aplikasi itu sudah ada misalnya template untuk katalog buku. Nah, kita tinggal kasih nama aja rak-rak yang kita punya, misalnya dikasih kode atau nama gitu. Nanti kita isikan lokasi bukunya itu berdasarkan nama raknya di aplikasi. Sesuai genre. Nah, itu misalnya bisa diisi by genre, nanti dari genre ada rak berapa, kolom berapa gitu. Jadi kita tinggal ngeprint stiker ya, misalnya ditempel di raknya, dan di aplikasi pun juga sudah ada template-nya, tinggal di-inputkan aja gitu, lokasi sama judul bukunya. Nah, udah deh selesai ya. Nah, ini contoh dari user journey map, pemetaan dari perjalanan pengguna atau user dalam hal mengoleksi buku tadi gitu. Dan fitur atau peluang ini ya, bagian peluang ini yang nantinya kita tuangkan ke dalam desain. Jadi ke dalam desain rancangan aplikasi atau sistem yang kita buat. Seperti itu teman-teman. Jadi kalau dari sini kan kita bisa tahu nih nanti, oh alurnya berarti
apa nih? Oh, karena ada info tentang buku, berarti nanti ada akun khusus untuk penerbit dan penulis misalnya. Terus ada akun untuk pembaca gitu. Berarti harus ada daftar dong, harus ada register dulu. Kemudian bisa ngasih review buku. Oh, berarti nanti user daftar, login, baru dia bisa input buku misalnya yang udah dia baca, lalu dia kasih review, bisa ngeposting review. Jadi dari sini kita bisa bikin alurnya teman-teman, atau yang disebut dengan user flow ya. Pertama user harus ngapain dulu gitu. Nah bentuknya user flow itu nanti seperti ini ya, flowchart. Jadi bisa dalam bentuk flowchart yang diadaptasi dari user journey map yang dibuat di tahapan sebelumnya. Nah sekarang saya mau panggil satu kelompok ya, terserah. Atau kalian mau present contoh dari user journey map yang udah di kalian buat, yang kalian diskusikan tadi. Boleh kelompok berapa kita bahas bareng-bareng gitu. Jadi nanti ada yang salah bisa dibenarkan. Ada yang mau mengajukan? Tadi kan udah saya kasih waktu ya. Ayo, kelompoknya siapa nih? Yang sudah bikin tadi? Nggak apa-apa, jangan takut salah ya. Namanya kan baru belajar, nanti kita benarkan bareng-bareng. Ada? Atau saya belum bikin sampai sana Bu, tapi apa namanya, kalau ini kan sudah ada home terus pilih menu apa gitu. Kalau kita sih belum. Nggak nyampe sini, cuman ininya aja. Oh, yang action pain point-nya itu. Yes. Oke. Saya coba sih Bu. Boleh. Share screen ya. Ini saya share. Ya. Sudah masuk belum Bu? Ya, sudah. Oke. Kalau dari kami sih baru gini aja. Ini ada actions, ada pain point sama opportunities-nya, tapi ini belum. Kalau yang di gambarnya Ibu kan kayak sudah disambungin sama panah-panah gitu. Ini belum ada panah-panahnya. Enggak, tadi belum juga kok. Saya kan masih di tabel kan yang actionnya. Kalau yang bawah tadi user flow itu nanti alurnya user ketika sudah ada aplikasinya. Oh, oke. Ya, sedangkan yang di user journey map itu belum ya. Jadi alur yang dilakukan user ketika dia menghadapi sebuah permasalahan tadi gitu, dia ngapain aja. Gitu. Jadi belum ada panah-panahnya juga belum ada. Masih dibuat dalam bentuk tabel atau di sini kan pakai sticky notes ya. Oke, kita cek ya. Ini permasalahannya apa nih? Jadi di sini kami pengen kayak buat aplikasi untuk ngebantu orang-orang yang punya masalah mental health gitu, kayak anxiety, depresi, terus suicidal gitu. Sama sekaligus orang istilahnya kayak di sekelilingnya dia, keluarganya, supaya keluarganya itu sama-sama tahu apa sih masalah yang dia sebenarnya dialami sama dia gitu. Oke, berarti tahapannya yang pertama action yang dilakukan adalah ketika masalahnya muncul ya. Kambuh atau muncul. Terus biasanya tuh orang kalau muncul itu biasanya mereka itu menangani sendiri gitu Bu pertamanya. Misalkan kayak penanganan sendirinya itu bisa jadi kayak ngatur napas, terus atau mungkin ke kamar mandi gitu. Kayak sembunyi sebentar, kayak sembunyi sebentar gitu. Muncul. Yes. Intinya adalah secara umum penanganan sendiri, bentuknya itu bisa berbeda-beda kan setiap orang ya. Oke. Ya. Terus meminta bantuan pada orang sekitar. Terus nah, ini bagus kan, nih. Kayak misalnya mereka sudah mulai berani untuk speak up gitu ya. Misalnya saya punya masalah ini, itu mereka mungkin sudah mulai cerita ke orang tuanya, sudah mulai cerita ke teman-temannya.
Jadi saya kasih stage ini, terus stage yang terakhir itu kan appointment ke psikiater, karena pada akhirnya ya psikiater yang tahu gimana cara benernya kan gitu. Terus kalau untuk poin-poinnya di sini kan, misalnya ketika masalah mental health-nya kambuh, itu poin-poinnya, misalnya dia nggak tahu nih kalau sebenarnya dia itu punya masalah mental health, jadi itu saya kasih ketidaktahuan atau kurangnya informasi. Oke. Ya, Misalkan scroll ke penanganan bawah. sendiri. Penanganan sendiri kan nyarinya itu beda-beda. Coba pain point-nya. Kalau ini opportunity-nya kayak gini sih. Oh, ini. Pain point-nya ada ketidaktahuan atau kurangnya informasi, terus kurangnya panduan atau tips untuk menangani sendiri, terus ada rasa malu atau takut stigma ketika minta bantuan sama orang lain, sama belum tahu mau minta tolong ke siapa, terus ketika appointment ke psikiater, nggak tahu cara menghubungi psikiaternya secara private, sama nggak tahu mengenai tarifnya. Takut mahal ya, biasanya ya. Iya, betul. Oke. Sudah cukup bagus ya ini, ketika ada masalah, kamu tidak tahu ya dalam hal edukasi, oke. Kurangnya panduan atau tips untuk menangani sendiri. Ya, sekarang ininya, opportunity-nya apa? Peluangnya dari permasalahan ini? Jadi poin-poinnya di sini misalnya ketidaktahuan atau kurangnya informasi, kita nambahin fitur informasi dan edukasi. Terus untuk kurangnya panduan atau tips untuk menangani sendiri, itu kita ada panduan untuk panduan terapi kognitif, terus kemudian goal setting, sama ada fitur untuk membantu meditasi. Soalnya kan kadang itu ada orang yang cara menenangkan dirinya itu pakai musik sama kayak pakai yoga dia gitu. Tidak sesuai ya. Iya. Anjuran. Ya betul. Terus di sini tuh kan kalau misalnya kalau misalnya kita mau konsultasi sama orang yang belum tentu tahu mental health, itu kan responnya salah. Makanya di sini saya adakan fitur diskusi dengan orang-orang yang memang punya gejala yang sama dan mungkin sudah sembuh atau sama-sama masih mengalami gitu. Jadi saling bisa berbagi tips and trik. Terus kalau di sini itu kan tidak tahu cara menghubungi psikiater sama private, sama tidak tahu mengenai tarifnya. Di sini saya bisa kasih fitur mungkin fitur appointment sama penjadwalannya, terus di sini ada standarisasi sama transparansi tarifnya. Oke. Tapi ini berarti apa? Ada sesuai dengan lokasi nggak sih? Kan takutnya misalnya nih nggak tahu lokasinya di mana. Gitu. Oh, kayak kejauhan gitu ya? Iya. Itu belum sih, belum. Bisa ditambah sih. Nanti search yang terdekat misalnya ya, apakah ada psikiater yang di lokasi dia terdekat gitu, karena misalnya pengen segera gitu. Jadi bisa dikasih itu fiturnya. Fitur map gitu ya. Pencarian terdekat. Transparansi tarif juga sudah ada ya. Terus appointment sudah ada juga. Diskusi dengan orang. Oke, blog post itu berarti dari si ininya, orang yang punya akun di situ, atau dari? Iya, bisa dari kita sebagai adminnya, bisa dari orangnya juga. Oh iya. Berarti ada yang memang tulisan yang dari aplikasinya sendiri ya, ada edukasi untuk edukasi tadi. Terus bentuk edukasinya nih, kan ada di situ kan di awal informasi dan edukasi tentang masalah nih. Bentuknya seperti apa tuh? Kalau saya sih mikirnya mungkin semacam teks sama video gitu. Iya betul. Jadi kayak video-video YouTube singkat gitu ya? Iya. Nanti itu kan bisa di-embed ke dalam aplikasinya. Oke, nah kayaknya saya ada satu lagi nih, karena saya pernah lihat orang yang dia punya masalah di mental health juga, terus kayak ikut satu, saya nggak tahu bentuknya ini komunitas atau yayasan atau lembaga atau apa gitu ya. Intinya di situ nanti daftar. Nah, ketika daftar itu nanti
kayak ada sesi untuk FGD, jadi fokus group discussion. Jadi ngumpul Oh ya, apa ya? Kayak kayak semacam ngumpul apa kursinya ya, bunder gitu terus saling cerita. ya sharing gitu, diskusi. Kayak film-film itu bukan kadang kayak gitu, suka ngumpul diskusi tentang nanti masalah cerita gitu. Iya, seperti Ya. itu. Ada di film waktu itu, Bu. Ada di film ya. Oh, oke. Breaking Bad ada kayak gitu. Ya, tetap ada satu fasilitator di situ karena kan memang mereka fasilitator itu yang akan mengarahkan nantinya gitu. Iya. Tapi terkadang orang juga butuh ya semacam sesi curhat lah, bisa apa ya, saling mendengarkan Curhat sendiri, karena ya. yang ngedengerin itu juga punya permasalahan yang sama gitu loh. Jadi ngerasa lebih dipahami. Terkadang kan orang kalau cerita kan sebenarnya pengen didengar aja ya. Nah, dan dipahami kan. Jadi orang yang dengar pun juga bisa paham, oh iya karena juga dia merasakan hal itu gitu. Jadi saling berbagi sharing, dan di ini bisa ada satu fasilitatornya yang tetap akan membimbing gitu orang-orang itu. Gitu. Saya pernah lihat tapi lupa namanya apa ya gitu. Dan biasanya setelah beberapa kali pertemuan gitu ya, nanti akan ada sesi sharing, misalnya apa yang sudah didapatkan, apakah sudah merasa lebih baik kayak gitu. Jadi cerita pengalaman mereka seperti itu. Mungkin bisa dikasih di bagian yang Opportunities bisa atau di pain point-nya juga dikasih sekali. opportunity yang ini ya, belum tahu ingin minta tolong ke siapa itu ya. Oh ini apa Nah, namanya? itu bisa Oh berarti di-situ. kayak ada itu istilahnya apa ya kalau gitu ya? Mungkin dikasih istilah meet up gitu mungkin ya, Bu? Ya, betul. Jadi ada fitur jadwal atau apa ya namanya. Oh, Punya ya. memberi fitur fasilitas bertemu ya. Fitur fasilitas bertemu. Pemberitahuan event tatap muka untuk tatap muka baik dengan fasilitator. Yes, betul seperti itu. Nah, ini udah dapat nih ya. Udah dapat lumayan banyak. Nanti berarti kalian tinggal rancang alurnya di orang di aplikasi atau di sistem tersebut bagaimana. Ya. Dan dipikirkan juga ini kira-kira baiknya apakah dalam bentuk website kah, apakah perlu dalam bentuk aplikasi kayak gitu. Jadi pertimbangannya adalah misalnya nih kalau dalam bentuk web, oh berarti orang nggak perlu install aplikasi gitu, tapi ada kekurangannya juga. Yeah. Tapi kalau misalnya bentuk aplikasi, orang harus install ya kelemahannya, tapi kelebihannya adalah bisa set. Orang tinggal klik langsung bisa buka. Yeah. Bisa ada turn on notification-nya juga gitu. Jadi nanti dipertimbangkan yang kayak gitu. Apakah based on web atau aplikasi. Tapi untuk media publikasinya rata-rata orang pakai sosmed. Rata-rata web. Iya, atau sosmed. Kan? Instagram masih untuk menarik orang-orang kan dari situ dulu. Instagram sama gitu. Oke, terima kasih. Kelompoknya siapa tadi? Kakak ya? Ya. Nanti ditulis nama kelompoknya di grup WA ya? Di sini, oh kan. Ya. Di grup WA. Oke, terima kasih ya udah sharing. Ada lagi? Boleh satu lagi ya? Satu kelompok lagi. Ada satu lagi yang boleh mau mengajukan diri. Ada? Atau saya tunjuk ya? Kelompoknya siapa ya?
Satrio deh, Satrio Wibisono. Halo Bu. Ada di sini Satrio? Ini Bu, apa belum ditulis sih Bu? Pas udah ini udah tahu alurnya cuman belum ditulis. Belum dibikin di Itunya di apa? Di Mironya udah bikin cuman belum dimasukin. Udah pikiran udah ini kok. di Belum Miro ini tuh. udah ada belum? Mironya tuh belum ada tulisan tapi kita udah buat segalanya udah. Udah Buatnya tinggal di mana? masukin Bu, tinggal masukin. Buatnya di mana? Buatnya di mana? Di Miro Bu, Miro. Buatnya di Miro. Iya. Nah, terus yang di Miro berarti kan bisa ditampilin. Iya, tapi belum dimasukin tulisannya Bu. Oh gitu. Iya, kasih OTW sih Bu. Mohon Oh. maaf ya Bu ya. Oh, sayang sekali ya. Iya, Bu. Oke. Maaf loh Bu. Terima kasih Bu. Febrico, iya, Bapak. Febrico? Iya, Bu. Bisa nggak? Bentar, Bu. Udah? Bentar. Gimana? Sama kayak Wibi, Bu. Belum dirancang itunya Miro. Tadi bikinnya di mana jadinya? Iya, kurang masukin gitu, Bu, di Miro. Oke, Bapak. Wah, skip lagi ya. Kelompoknya Hilmi deh. Iya, Bu. Hilmi. Ya, sudah belum? Sebentar, Bu. Enggak gitu, Bu. Oke, nggak apa-apa. Bisa di zoom tulisannya tidak terlihat. Dari awal ya. Oh, jadi dibikin pakai alur seperti ini. Iya Bu, belum beres semua Bu. Tadinya kan mau dibikin kayak gini, cuman baru megang Mironya juga, jadi belum tahu fitur-fiturnya. Oke, nggak apa-apa. Coba dijelaskan ini apa tadi yang dibikin dari awal. Jadi kita mau bikin sistem itu Bu, manajemen keuangan. Jadi dari awal user kan biasanya user tuh kalau nggak pakai m-banking atau nggak disimpan di e-wallet. Nah, di sini kasusnya kita ngambilnya dari beberapa orang, khususnya teman-teman saya yang ada di lingkungan saya yang sering saya berinteraksi juga. Pertama tuh dia jadi kadang ada yang menyimpan di bank, tapi kebanyakan di e-wallet, biar memudahkan transaksi juga dan lebih stabil juga di internetnya, nggak terlalu effort buat m-banking kayak gitu. Nah, di pertamanya Sebentar. gimana Bu? Berarti di sini kalian fokus ke orang-orang yang menggunakan e-wallet ya? Iya Bu, Berarti, ya. maksudnya user journey-nya berarti fokus di yang sudah pakai aplikasi ya? Iya Bu, benar. Oke, lanjut. Dari awal pertama user mendapatkan penghasilan, entah itu dari hasil freelance-nya atau dari beberapa teman saya ada yang masuk ke trading cryptocurrency kayak gitu. Terus dia pertama masuk ke e-walletnya, usernya menambah langsung menekan tombol plus atau transaksi. Nah, di sini dia akan memilih jenis transaksinya. Jika dia memilih langsung jenis user transaksinya, di pemilihan pemasukan atau pengeluarannya, dia nggak usah memilih langsung, jadi langsung ke pemilihan kategori. Jadi nggak
memasukkan lagi. Terus abis itu di pemilihan kategori nanti dia memasukkan di pengeluaran, misalkan inputnya bisa nanti kita bentuk otomatis dalam bentuk pilih list kayak gitu, atau bisa memasukkan manual teks kayak gitu. Setelah itu dia menginputkan nominal, abis itu dia nge-save. Abis di-save nanti ada rekapan per bulan, per hari, atau nanti ada per tahun. Terus nanti sebenarnya ada lagi nanti Bu, ke depannya kita bakal fokus di fintechnya. Jadi kan banyak dari yang 3 orang yang kita wawancara itu kebanyakan di sepanjang dia experience-nya menggunakan e-wallet yang ada sekarang itu, kebanyakan malah melenceng dari fintechnya itu, yang dimana fintech itu kan dikhususkan untuk bertransaksi saja, tetapi di fintech yang sekarang itu aplikasinya malah banyak ke investasi segala macem kayak gitu Bu. Jadi lebih effort lagi buat ngebuka e-walletnya itu karena memakan banyak charge RAM juga. Jadi hampir sama kayak membuka m-banking. Jadi nanti kita fokusnya di e-wallet benar-benar untuk bertransaksi aja. Kayak gitu Bu. Oke. Saya lihat berarti ini langsung ke user flow juga ya berarti teman-teman. Iya Bu. Saya kira tadi langsung dibikin kayak gini. Kayaknya user journey digabung di bagian bawahnya itu kan ada. Setelah ini user mainnya apa? Iya Bu, nanti tambahin Bu di bawah. Oke. Nah gini, mungkin bisa dipisah. Jadi gini, boleh bentuknya seperti ini ya. Jadi di bagian tengah itu nanti adalah user journey atau action dari user ketika mengalami permasalahan dalam pengelolaan keuangan. Kemudian di bagian panah yang ke atas itu bisa dituliskan permasalahan yang dialami dari setiap step-step ini gitu. Jadi apa masalah yang dialami. Nah lalu di bagian bawahnya yang panah ke bawah itu nanti yang menjadi fiturnya gitu. Bentuknya boleh dibikin susunannya ya. Jadi Bu. Jadi fiturnya itu nanti berdasarkan permasalahan yang ada. Gitu. Misalnya nanti pada saat apa tadi ya, transaksi ya kalau nggak salah. Iya Bu ya. Saat transaksi, nah nanti ada nggak permasalahan yang dialami atau mungkin yang akan muncul gitu ya, hal-hal negatif yang mungkin akan dirasakan oleh seseorang ketika dia bertransaksi dengan e-money gitu ya. Nah itu apa kira-kira permasalahannya di-listkan, lalu di bagian bawahnya itu baru kalian rumuskan fiturnya gitu. Jadi dipisah itu teman-teman. Jadi sebenarnya kenapa saya minta untuk bentuknya dari user journey map dulu, karena agar kita fokus ke masalahnya dulu tadi di awal. Jadi yang di fixkan itu konseptualnya dulu. Konseptual itu tidak langsung kita menggambar alur di aplikasi, itu enggak. Tapi dipahami dulu masalahnya secara rinci, baru kita konsepkan nanti ide ke bagian aplikasinya seperti apa berdasarkan permasalahan itu tadi gitu. Karena terkadang meskipun saya paham saya juga dulu waktu kuliah ini sangat semangat sekali ya, maksudnya punya ide-ide di kepala tuh menggebu-gebu gitu dan ingin segera mengeluarkannya gitu. Nah akhirnya langsung aja bikin alur aplikasi. Pertama harus login, kedua bikin tampilannya digambar di sketsa. Langsung kayak gitu. Padahal ada step yang tidak boleh dilewatin sebelumnya, yaitu user research dulu. Jadi memahami dengan betul permasalahannya apa, sehingga dari situ baru kita bisa merumuskan fitur secara lengkap gitu, secara detail yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan dari user tadi. Gitu. Dan ide-ide kita tadi juga akan semakin valid gitu, akan semakin divalidasi berdasarkan masalah yang ada tadi gitu, teman-teman. Nah, nanti diperbaikin ya, nggak apa-apa, ini juga udah oke kok. Oke, terima kasih. Nah, yang lain tolong setelah ini ya, berarti 1 minggu ke depan prakteknya bikin user journey map seperti yang tadi saya contohkan di sini ya. Bentuknya boleh pakai tabel, boleh pakai Miro juga. Yang penting ada gambaran tentang action dari user ketika sebelum ada aplikasi atau website, kemudian
pengalaman mereka dalam mengalami action ini tadi apa, per tahapan, pengalaman negatif maupun positif, lalu peluang yang bisa kita rumuskan ke dalam rancangan aplikasinya. Jadi ada 3 bagian ya. Bebas bikinnya tadi seperti di kelompok pertama pakai Miro, udah bagus ya. Atau seperti bentuknya di kelompok kedua tadi juga nggak apa-apa, atau pakai Google Docs seperti ini. Untuk praktek minggu ini, waktunya 1 minggu sampai minggu depan, gitu ya. Karena kemarin kan kalian udah wawancara ya atau interview. Nah, dari data itu yang dipakai untuk dimasukkan ke dalam sini. Gitu. Oke, mungkin itu aja untuk hari ini. Pertanyaan terkait dengan tugas atau dengan materi user Unimap-nya bisa dituliskan di WhatsApp ya nantinya di grup WA. Saya akhiri. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Sampai ketemu minggu depan. Pertemuan ke berapa ya? 7 ya kalau nggak salah ya. 7. Berarti minggu depan minggu terakhir sebelum UTS kita. Jadi usahakan sudah punya user Unimap-nya ya. Karena UTS-nya nanti bikin tampilan mockup atau wireframe high fidelity. Jadi gambar. Ya, gitu. Oke, sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.